Jawa Barat ini kan tingkat problematikanya sangat berbeda dengan kota. Pertama, dari struktur pemerintahan, bupati dan wali kotanya bersifat otonom. Tidak seperti Jakarta, semuanya di bawah kendali dan APBD-nya adalah APBD DKI. Tetapi mereka memiliki APBD masing-masing, memiliki DPRD kabupaten kotanya masing-masing dalam kepemimpinan ragam partai politik. Kemudian yang kedua, kita memiliki penduduk hampir 54 juta jiwa, berbatasan dengan Jawa Tengah, Banten, dan DKI. Ketika bicara persoalan satu, ketahanan pangan, dua, energi, nah kita bicara pada dua hal ini. Bicara ketahanan pangan, kita adalah lumbung pangan nasional. Di lumbung pangan nasional ini, kita memiliki tantangan besar. Tantangan besarnya hari ini yang saya lakukan adalah perubahan tata ruang yang terjadi beberapa tahun yang lalu, membuat kekacauan dalam pengelolaan sistem yang pada akhirnya terjadi residu akibat seluruh perubahan itu, sehingga saya ngotot hari ini untuk dilakukan perubahan tata ruang. Apa problemnya? Saya petakan problemnya. Problem Jawa Barat itu problem dari hulu sampai hilir. Pertama adalah kita ingin bahwa air sebagai sumber daya energi. Sumber daya energi itu melahirkan 4 variabel. 1, energi listrik. 2, pengembangan peternakan dan perikanan. Yang ketiga, pengembangan areal persawahan di pantai utara, jalur utara Jabar, dan itu menjadi lumbung pangan nasional. Yang keempatnya adalah kebutuhan air bersih. Seluruhnya itu bersumber dari mana? Saguling, Cirata, Jatiluhur. Jatiluhur, Saguling, Cirata bersumber di mana? Di Gunung Wayang, Gunung Windu. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada seluruh areal pegunungan di Jawa Barat? Baik Gunung Gede, Gunung Wayang, Gunung Windu, Ciremai, Papandayan, adalah kekuatan kapital yang merubah struktur hutan menjadi areal perkebunan sayur yang itu mengisi pasar-pasar. Nah, ini merubah struktur tanah. Struktur tanah kemudian berubahlah areal tumpang, kemudian berubah menjadi areal perkebunan yang terbuka, melahirkan degradasi air di mana sungai-sungai di Jawa Barat mengalami pendangkalan, termasuk Jatiluhur dan Citarum. Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi ancaman besar bagi DKI Jakarta. Maka fokus kita hari ini adalah mencoba untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi alam itu, fungsi-fungsi hutan itu. Nah, fungsi-fungsi alam dan fungsi hutan itu di situ mengalami problem pertanahan. Problem pertanahannya adalah sudah ada yang dikuasai oleh masyarakat, sudah ada di KSO-kan oleh PTPN dan Perhutani, dan kemudian juga terjadi kerusakan yang sangat masif. Nah, untuk itulah tahap pertama saya hari ini adalah melakukan recovery. Besok saya akan kumpulkan PTPN dan Perhutani untuk saya mengajak melakukan perubahan. Kalau teh kembali teh, hutan kembali hutan, dan itu perlu modal yang besar, dan saya nekat untuk tetap melakukan itu karena ini kebutuhan Indonesia masa depan. Nah, dan termasuk kebutuhan DKI sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah daerah aliran sungai yang menyebabkan banjir, baik di Jakarta, Bekasi, dan Kerawang, yaitu berubahnya peruntukan lahan. Seluruh daerah aliran sungai itu berdasarkan data yang saya miliki itu sudah berisi rumah, perumahan, ber-IMB, bersertifikat. Dan kalau ditotalkan penggantian, kalau ada penggantiannya itu memerlukan 8 triliun. Tetapi saya hari ini secara bertahap, saya tidak bicara pergantian, tapi bicara siapapun yang membangun rumah di daerah aliran sungai adalah pelanggaran berat. Nah, problemnya apa? Problemnya di situ adalah kelompok masyarakat rentan kemiskinan yang menggunakan bantaran sungai menjadi rumah, menjadi areal usaha, dan itu kebanyakan adalah kaum urban yang sudah berumur puluhan tahun yang tidak punya rumah. Sehingga ini saya sinergikan dengan program perumahan bagi rakyat miskin yang saya siapkan, sehingga mereka saya angkat kemudian nanti saya pindahkan ke rumah-rumah itu.
Dan itu juga kita memerlukan waktu, saya targetkan tahun depan sudah selesai. Tetapi di balik itu perlu energi. Energinya apa? Para bupati, wali kota yang sama keberaniannya dengan gubernur. Karena kalau tidak punya keberanian, tidak bisa bongkar satu rumah pun. Dan itu kita harus melawan arus publik. Tetapi cara kebetulan Mbak Desi, arus publiknya hari ini memberikan dukungan yang penuh pada negara untuk mengembalikan kembali normalisasi sungai, bahkan tanpa biaya dukungan publiknya. Tapi saya tetap memilih mereka ditempatkan kembali pada rumah-rumah yang kami siapkan. Nah, dari seluruh rangkaian itu, residu yang ketiga adalah yang ditanggung jawab adalah kebutuhan terhadap material bahan bangunan. Yang paling dekat kita punya Bogor Barat. Di Bogor Barat itu namanya ada Parung Panjang. Parung Panjang memberikan kontribusi terhadap pembangunan DKI Jakarta, terhadap pembangunan wilayah Tangerang. Tumbuhlah hotel-hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjangnya mengalami problem. Problemnya apa? Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ispa. Nah, berapa biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur? 1,2 triliun. Dan kami akan secara bertahap membangun. Tetapi di balik itu harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang, dengan DKI. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier efek dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama. Ini yang saya maksud. Nah, kemudian yang terakhir adalah degradasi fiskal. Degradasi fiskal dialami oleh siapa? Pemerintahan Kabupaten Kota. Karena P3K-nya harus diangkat dan kemudian dibayar oleh DAU. Belanja pembangunannya mengalami penurunan hampir 40%. Kemudian daerah-daerah pegunungan itu sepi dari investasi ekonomi. Karena perkebunan teh sudah tidak menjanjikan, perkebunan karet sudah tidak menjanjikan. Karena dua-duanya tidak menjanjikan, maka mereka memilih pertambangan dan penjualan pohon. Recovery ini harus dilakukan secara komprehensif. Agar apa? Agar pembangunan memberikan rasa adil bagi masyarakat, tidak melahirkan kekayaan bagi satu daerah, tapi kemiskinan bagi daerah lain. Dan sudut pandang ini harus sudut pandang yang bersifat nasional dan regional. Ini sudut pandang kami. Kalau kerjasama transportasi dan sejenisnya itu hal teknis yang mudah, tetapi ada yang lebih fundamental, yaitu perubahan struktur masyarakat yang katanya nanti akan menghuni semua perkotaan, tetapi desa harus tetap menjadi basic energi, basic pangan dan sejenisnya. Tapi justru saya melihat desa terus-terusan mengalami degradasi yang luar biasa, baik ekonomi maupun fiskal, yang pada akhirnya suatu saat kita berharap ada kemapanan di perkotaan karena suplai air cukup, suplai pangan cukup, tetapi kalau pola pembangunannya tidak berkeadilan, justru itu akan menjadi bencana pada suatu saat. Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Oke, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Tadi kita sudah melihat bagaimana penjelasan tentang KDMD Mulyadi dan juga tadi banyak sekali gubernur-gubernur dan juga termasuk gubernur DKI Jakarta Pak Pramono, dan mereka berdampingan dalam duduk di sebelahan tapi sekitaran satu orang jarak mereka, di antara mereka mempertengahkan. Dan KDMD Mulyadi tadi menjelaskan bagaimana dampak Jawa Barat itu bagi Jakarta apabila tidak ada kerjasama bagian dalam lingkungan, kebersihan, dan lain-lainnya yang dapat merugikan provinsi masing-masing. Dan tadi KDMD Mulyadi sudah menjelaskan di dalam forum tersebut dan juga termasuk dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono, dan dalam pembincangan terhadap masalah-masalah lingkungan dan juga hal-hal lainnya, mereka membahas di situ
dampak-dampaknya apabila tidak ada saling mendukung dan kerjasamanya antara DKI Jakarta dan Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang dipimpin oleh Bapak Pramono. Dari penjelasan Kang Deddy Mulyadi tadi menjelaskan beberapa struktur dampak-dampak yang akan mereka alami dan cara-cara mengatasi hal tersebut, dikarenakan juga Jawa Barat ini penduduknya sangat banyak, atau ya banyak kali masalah-masalah yang terus dihadapi karena penduduknya ini banyak, baik masalah dalam transportasi, kemacetan salah satunya, baik juga dalam lingkungan dan hal-hal lainnya. Dan dari pembahasan mereka tadi tentang hal-hal masalah itu, dan mudah-mudahan mereka saling bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi di provinsi-provinsi mereka masing-masing, sehingga masyarakat di sana tidak dapat menanggung akibatnya atau dapat mengalami hal-hal masalah yang tidak kita inginkan. Sehingga dengan kerjasama mereka ini nanti dapat membantu banyak sekali masyarakat dan memecahkan masalah, dan semoga dan mudah-mudahan saja mereka saling bekerjasama dalam mengatasi hal-hal ini. Oke, kawan-kawan, itulah tadi tentang pembahasan kita dan video yang telah kita tonton tadi dari Kang Deddy Mulyadi dan juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono. Dan bagaimana hal pendapatmu masalah pembincangan mereka ini, dan bagaimana menurutmu, berikan di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama di sana. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar terus dukung kami dalam memberikan informasi terbaru kepada kawan-kawan semuanya.